Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial mengatasi senapan yang bocor ya, segala kebocoran pada senapan. Sebenarnya tuh mudah kok cara mengatasi senapan itu. Cuma kalau kita nggak berani itu ngebuka selamanya kan nggak akan pernah tahu gitu ya. Oke, kita langsung saja ya buat nunjukin segala kebocoran pada senapan dan cara mengatasinya ya. Oke, langsung saja simak terus videonya ya, jangan lupa di subscribe. Oke, langsung saja kita simak caranya. Tanpa dipraktekin kan nggak akan pernah bisa. Oke guys, kita langsung saja ya praktekin. Ini saya praktekin pada senapan uklik ya. Nah ini kan tingkat kebocorannya kan lebih banyak daripada yang PCP ya. Kalau PCP itu lebih mudah, kalau uklik tuh ini ada pompanya, jadi resiko kebocorannya itu lebih banyak. Nah sebenarnya tuh sama aja kok, PCP sama uklik itu tingkat kebocorannya itu sama. Dan ini mungkin gini ya, ada yang kebocoran ya. Yang pertama kebocoran pada pompa seperti ini. Nah ini saat dipompa ini dia akan mental sampai segini, tapi dia nggak sampai naik ya, sampai di sini ya. Mental cuma sampai di sini, dia nggak naik gini. Dan itu masalahnya ada pada ini, ada pada klepnya ini. Turunin sedikit. Nah, jika udah diturunin kok, setelah sampai usahakan sampai mepet ke tabung ya. Kalau masalah klep ini harus mepet, bener-bener mepet pada tabung. Kalau sudah mepet ke tabung kok ini nggak bisa ngambil angin, bisa dikasih lubangan yang bawahnya biar lebih enak ngambil anginnya. Nah, kalau klepnya udah press sama tabung, dia sekali dipompa gini dia nggak akan mental lagi. Angin yang masuk akan langsung masuk, paling cuma segini, dia nggak mental, soalnya nggak ada kandungan angin lagi setelah dipompa. Yang kedua kebocoran lagi masih pada ini, pada pompa. Saat dipompa seperti ini ya, misalnya pompa seperti ini dia mentahnya itu gini, semakin ke atas, dan setelah sampai ke lubang dia akan ada bunyi ces gitu di bagian pengambilan angin sini. Nah itu masalahnya ada pada seal tabung yang bagian depan. Dia nggak bisa lagi buat nyimpan angin yang dihasilkan pompa, jadi seal depan itu harus diganti ya. Itu kerusakan kalau mentalnya itu semakin ke atas dan sampai di atas bunyi ces gitu. Itu masalah ada pada seal depan tabung. Dia nggak bisa ngunci tabung dan nggak bisa ngunci angin pada tabung. Dia dorong seperti ini, anginnya itu mendorong klepnya ini, makanya dia klep pompa akan naik seperti ini dan keluar pada lubang pengambilan angin. Dan untuk tabungnya kalau nggak saya bongkar ya nggak akan tahu ya. Oke, kita akan buka ya. Nah, tunjukkan kebocoran yang pada bagian tabungnya ya, tabung dalam ya. Oke, kita bongkar dulu. Kita akan itu kasih tahu kebocoran pada dalam tabung. Kayaknya cuma seperti ini. Nah, intinya tuh mudah banget kok senapan itu. Jadi kita nggak selalu bergantung pada orang lain ya. Kalau ada kebocoran ringan seperti ini, seenggaknya kita bisa benahin sendiri. Nah, kita bongkar lagi di bagian tabungnya. Kita coba buat bongkar. Kalau kita nggak bongkar ya nggak akan tahu kebocorannya tuh ada bagian mana. Makanya tuh jangan takut buat ngebongkar ini senapan. Sekali kita takut selamanya kita nggak akan pernah tahu ya. Makanya jangan merasa cukup ya untuk mencari ilmu, itu ada pada pengalaman kita sendiri sebenarnya. Oke, kita bongkar di bagian tabungnya. Nah ini ada trigger. Kita bongkar dari belakang, dari hammernya ya. Hammernya kita bongkar. Ini pir pada hammernya tuh kaku banget. Yang penting tuh kuat buat ditarik sama grendel ya. Nah, seperti ini. Nih pirnya A1 ya, saya memakai pir A1. Oke, kita bongkar di bagian tabung. Jadi kita bisa
ngerti ya bocorannya tuh bagian mana, saat dipompa pasti akan ngerasa ya. Oh, ini di bagian sil depan, ini di bagian sil belakang atau di bagian pentil. Sebenarnya itu cuma itu aja kok cara kerja senapan itu. Oke, kita bongkar. Itu ini kita ambil tabungnya. Nah, tabungnya seperti ini. Nih. Dan oke, seperti ini. Kita lap dulu ya, ini soalnya udah tahunan nggak saya bongkar ini senapan, udah lama banget ini, nggak ada ya kerusakan sama sekali ini pada senapan ini. Oke, coba kita langsung bongkar ini untuk seal pada lubang transfer. Oke, kita akan bongkar dalamnya seperti apa ya. Pernya cuma segini, ini saya kasih per yang lentur. Ini pentilnya saya kasih teflon. Nah, ini teflon, tahu kan? Ini bukan karet ya, karetnya seperti biasa, ini teflonnya dari senapan gejluk. Saya potong. Nah, biar lebih jelas kasih sini aja. Nih, tuh kan? Nah, kalau anginnya mental itu ada bagian ininya, ini yang perlu diganti. Kalau untuk ini saya memakai bekas pentil ya, saya potong segini, saya kasih seal. Nah, dia lebih awet, soalnya karetnya itu selalu ke atas, nggak bisa mekar, soalnya ada pelindungnya samping ini. Dan ini cuma memakai per ini kayak gini, pernya lentur banget. Nah, kalau angin naik ke atas yang perlu diganti itu ininya ya, ini yang kedua. Dan untuk yang ketiga ya, misalnya seperti ini. Untuk yang ketiganya itu kebocoran pada seal belakang ini. Biasanya itu kelemahannya tuh saat dipompa dia akan ngempos ke belakang, dia nggak bisa nyimpen angin langsung, anginnya dari sini tuh langsung ke belakang gini, dia nggak bisa nahan angin dari sini buat masuk. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada pada ini, pada pentilnya ya. Nah, pentilnya ini biasanya tuh keluarnya tuh kalau bocor di pentil, dia saat dipompa dia bisa nyimpen angin, cuma saat didiamkan dia akan habis. Nah, akan habis. Kalau seal belakang pas saat dipompa dia nggak selalu ngempos, nggak bisa masuk ke dalam tabungnya. Nah, seperti ini. Yang keempat ini pada pentilnya harus diganti. Kalau mau yang lebih awet, ini pakai teflon dari Gejluk ya. Kita potong sama panjangnya, kita kira-kira ya ukurannya paling enggak segini, sekitar 1 cm ya, 1 cm seperti ini. Ya lebih jauh jarak pemukulnya dia akan lebih keras, dan sekali diletuskan dia nggak akan itu, anginnya nggak akan sampai tersisa ya, langsung habis, untuk memastikan bahwa powernya lebih jos. Dan itu buat kebocorannya. Kebocoran yang lainnya itu pada grendel, ada pada grendel saat diletuskan, angin nyimpen di tabung, tapi saat diletuskan dia anginnya tuh sini. Dan untuk kebocoran grendel sudah ada tutorialnya ya, bisa disimak. Dan untuk yang kelimanya ini, yang keenam ya, yang keenam seal pada bagian lubang transfer. Nah, pada bagian sini ini mungkin angin bisa nyimpen ke tabung, tapi tenaganya kurang oke ya, angin nggak bisa langsung masuk ke laras, tapi dia masih bocor ke sini sama ke sini. Jadi ininya perlu diganti agar angin yang diledakkan selalu langsung masuk ke pada bagian laras seperti ini, dari masuk ke sini. Nah, untuk itu ya, saya kira paham ya buat kebocoran pada senapan. Dan untuk PCP pun sama, PCP hanya pada valve sama lubang kopler, lubang angin ya. Kalau nggak bocor di kopler ini, mungkin ada di bagian sealnya, seal valve tadi. Kalau nggak itu pasti dia ada bagian di pentilnya yang kurang rapat. Dan yang terakhir sama seperti ini kok cara kerjanya, bocoran ke grendel juga. Oke, itu untuk kebocoran pada senapan ya. Jadi senapan itu sebenarnya itu mudah. Bocornya itu yang pertama, ini pompanya itu mental tapi nggak sampai ke atas, itu kebocoran. Maksud saya klepnya yang kurang turun, harus benar-benar mepet ke tabung gini klepnya. Itu kita turunin, kalau nggak nyampe pada pengambilan angin, kita bisa kasih lubang di bawahnya seperti ini, lubang di bawah seperti ini. Jadi ini lubangnya 2, ini saya turunin, dia nggak bisa ngambil angin, lalu saya kasih lubang di bawahnya.
biar lebih enak ngambil. Sama sekali dipompa dia nggak akan mental. Dan untuk yang kedua, pompanya mental tapi dia naik ke atas. Setelah sampai ke atas ke lubang pengambilan angin, dia akan bunyi ces gitu. Nah, dia masalahnya ada pada ini, masuknya angin ada pada sil depan. Nah, sil depan yang ini yang perlu diganti. Kalau pompanya ini naik, jadi angin sekali masuk ke dalam tabung sini, dia akan keluar lagi lewat sininya. Berarti ini yang rapat. Nah, dan yang ketiga ya, ada bagian sil ini, silnya yang pada tabung, ada sil belakang sini. Ini sil luar ya maksudnya, sil luar sini. Ini biasanya kalau cacat, dia nggak akan bisa merapat. Sekali angin dipompa, dia akan bablas ke sini. Jadi nggak bisa masuk ke bagian tabung. Yang umpama masuk, nggak semua, nggak maksimal lah. Dan yang keempat ya, ada bagian maksudnya yang kelima, ada bagian di ini ya, bagian di pentilnya tadi. Dia bisa kadang-kadang ya keluhannya tuh kalau bocor pada pentil, dia tuh dipompa, tapi anginnya masuk, setelah didiamin angin yang pada tabung ini habis. Nah, itu yang jelas kebocoran pada pentil. Intinya ini yang perlu, masalah pada pentilnya perlu dibenahin atau diganti. Yang ke-6 ini pada grendel, udah ada tutorialnya ya. Yang pada grendel tuh udah saya kasih tutorialnya. Oke kan, sampai sini sudah paham ya. Yang ke-7 yang ini simpel banget kok. Yang ini tapi jarang. Yang bagian lubang transfernya ini ada kebocoran di sini, itu jarang banget. Tapi ya lebih maksimalnya dikasih yang lebih bagus ya. Jadi dia saat diletuskannya, anginnya ini tidak kemana-mana, langsung masuk ke laras dan dia bisa dengan kuat mendorong pelurunya. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Intinya tuh jangan takut ya buat mencari tahu. Sekali takut untuk mencari tahu tentang kerusakan senapan ini, selamanya kita gak akan pernah tahu. Jadi kita nggak selalu ngandelin orang lain buat benahin senapan. Oke guys, cukup sampai di sini ya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa buat subscribe, like dan komennya ya. Oke, semoga bermanfaat. Mantap guys, sudah paham kan cara kerja dari senapan ini. Senapan uklik sama PCP itu sebenarnya tuh gimana ya, tingkat kebocorannya tuh semakin banyak pada uklik ini. Kalau PCP kan mudah, cuma kopler sama valve aja yang bermasalah. Kalau uklik ini ada pada pompa, soalnya pompanya kan manual. Nah, seperti ini langsung pompa gini. Jadi tingkat kebocorannya tuh lebih banyak pada uklik ini. Nah, tadi buat kebocorannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman lainnya yang mungkin takut buat bongkar senapan. Dan pesan saya itu jangan takut buat mencari tahu, meskipun kita nggak pernah tahu ya. Kita sama-sama belajar ya, jangan takut untuk mencari tahu. Sekali kita takut mencari tahu, selamanya nggak akan pernah kita tahu. Oke, jadi intinya tuh nggak selalu ngandelin orang lain ya. Kalau masa kan umpama senapan kan dilihat aja bisa, kenapa kita nggak bisa benahin kan ya? Gimana harus bisa ya, kita perlu belajar dan belajar lagi, jangan pernah puas ya buat belajar. Jadi kita tahu, sekali kita mompa kebocorannya itu pada mana, kita tuh udah hafal. Bocoran pada sil depan atau pada klep pompa atau pada pentilnya, kita tuh udah paham. Oke guys, sampai di sini sudah paham ya. Dan sekali lagi, jangan pernah takut buat mencari tahu. Sekali kita takut mencari tahu, selamanya kita nggak akan pernah tahu. Oke guys, cukup di sini ya. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa dukungannya ya, agar video ini lebih berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Oke guys, cukup di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi, salam saudara. Mantap.